Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gusia Ramadhani. Baiklah, pada pertemuan ini, di mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, kita akan membahas materi tentang menerapkan cara perawatan sistem kopling manual pada sepeda motor. Untuk lebih jelas lagi, tonton video sampai habis ya. Baiklah, untuk urutan materi yang akan kita bahas dari yang pertama yaitu dari komponen-komponen sistem kopling manual pada sepeda motor, selanjutnya dari prinsip kerja sistem kopling manual, cara perawatan sistem kopling manual, penyetelan, dan pemeriksaan sistem kopling manual pada sepeda motor. Baiklah, untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu komponen-komponen pada sistem kopling manual pada sepeda motor. Sistem kopling manual adalah mekanisme pemutusan pada tenaga mesin dengan menggunakan beberapa plat kopling yang mana dioperasikan secara manual melalui sebuah tuas atau handle. Biasanya, tuas kopling ini terletak di handle stang pada sebelah kiri. Baiklah, untuk komponen yang pertama yaitu cloth lever atau yang biasa dikenal dengan handle kopling atau tuas kopling adalah alat input yang digunakan untuk mengatur kinerja kopling secara langsung oleh pengguna. Jadi, komponen inilah yang digunakan untuk mengatur kontrol terhadap kopling motor. Baiklah, untuk komponen selanjutnya yaitu pressure plate. Pressure plate sebagai media yang menekan clutch plate ke arah dalam, sehingga clutch plate ini dapat menekan friction plate untuk menyalurkan tenaga. Untuk komponen selanjutnya yaitu master cylinder. Master cylinder berfungsi untuk mengubah energi tekan atau dorong pedal ke dalam tenaga hidrolik. Dengan kata lain, jika lem hidrolik dipijak, master cylinder akan bekerja dan mengkonversi tenaga pijakan menjadi tenaga hidrolik pada minyak remnya. Untuk komponen selanjutnya yaitu plat-plat kopling. Ada friction flag yang berfungsi untuk menyalurkan putaran dari gigi primer kopling menuju ke transmisi dengan media gesekan. Untuk komponen selanjutnya yaitu pegas kopling. Ada sekitar 6 atau lebih pegas yang dengan kekuatan tinggi. Pegas ini diletakkan secara rotari di sekeliling pressure plate. Selanjutnya yaitu clutch cover. Cover ini terletak menempel pada gigi primer kopling. Fungsinya yaitu sebagai penyalur putaran dari gigi primer ke beberapa pressure plate. Pada sistem kopling motor ini menggunakan beberapa plat kopling dan plat penekan. Plat penekan itu akan berputar mengikuti putaran gigi primer kopling. Untuk komponen selanjutnya yaitu clutch cable, yaitu sebagai kabel kopling yang merupakan bahan berbentuk seperti kawat yang memiliki kekuatan terhadap daya elastisitas tapi fleksibel. Karena sifatnya ini, kabel ini digunakan sebagai penyalur tenaga dari tuas kopling ke release force pada aktuator kopling. Baiklah, untuk komponen selanjutnya yaitu clutch adjuster. Fungsi adjuster ini adalah sebagai pengatur ketinggian kopling. Tentu setiap pengguna memiliki karakter yang berbeda. Ada yang suka menggunakan kopling pendek dan ada pula yang menyukai kopling panjang. Keberadaan penyetel ini akan menyesuaikan ketinggian kopling sesuai dengan selera pengendara tersebut.
Baiklah, untuk selanjutnya yaitu cara kerja dari komponen sistem kopling manual pada sepeda motor. Prinsip kerja kopling yaitu kopling bekerja menggunakan prinsip gesekan. Jadi, misalnya punya 3 buah plat, contohnya diberi nama plat A dan B. Plat A akan terhubung pada poros yang berputar, sementara plat B tidak. Saat posisi, ketika plat A masih renggang dengan plat B, maka tidak akan ada terpengaruh plat A oleh plat B. Tetapi, apabila diposisikan saat plat A menjepit plat B, secara otomatis plat B juga akan ikut berputar sesuai putaran poros. Plat penekan akan dipasang di sisi luar plat kopling, sementara pegas akan mendorong plat penekan sehingga posisi plat pada plat kopling akan menjadi menjepit. Untuk merenggangkan plat kopling, maka hanya perlu menarik plat penekan sedikit keluar. Saat tuas kopling tidak ditekan, maka plat kopling akan saling menjepit atau mesin dan transmisi terhubung. Saat tuas kopling ditekan, maka plat kopling akan merenggang atau mesin dan transmisi akan terputus. Bagaimana mekanisme untuk menarik plat penekan? Yaitu mekanisme pembebas kopling, yang mana mekanisme ini terdiri dari tuas kopling, tuas pembebas, pinion, dan drak. Saat kita tarik tuas kopling, maka tuas pembebas akan memutar pinion. Selanjutnya, putaran pinion akan menarik rak yang terhubung ke plat penekan, sehingga plat penekan bisa ditarik keluar. Mekanisme ini mirip dengan tuas pengungkit tonjolan pada rek yang akan menungkit penekan sehingga bisa ditarik keluar. Saat kita bebaskan tuas kopling, maka pegas kopling akan mendorong kembali plat penekan supaya menekan semua plat kopling, sehingga putaran mesin dan transmisi kembali terhubung. Selanjutnya yaitu perawatan pada sistem kopling manual. Langkah yang pertama itu rajin cek dan setel tuas kopling. Jika kampas kopling sudah mulai aus, maka tuas kopling tersebut akan longgar dan harus dilakukan penyetelan. Jika sudah tidak bisa dilakukan penyetelan, berarti kampas kopling sudah habis dan harus dilakukan pergantian kampas kopling tersebut. Yang kedua yaitu rutin mengganti oli. Pergantian oli biasanya dilakukan pada 3.000 km perjalanan. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka kualitas oli mesin akan berkurang. Yang ketiga yaitu cek pergerakan tuas dan kabel kopling. Saat menggunakan motor bermesin kopling manual, tarikan pada kopling terasa berat. Itu terjadi karena kabel motor kopling mulai kering karena karat atau kotoran lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu penyetelan pada sistem kopling manual pada sepeda motor. Untuk langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu longgarkan mur pengikat atas dekat handle kopling.
Untuk langkah yang kedua yaitu putar mur penyetel atas untuk mendapatkan kebebasan handle kopling sekitar 1-2 cm. Untuk langkah yang ketiga yaitu longgarkan mur pengikat bawah. Untuk langkah yang terakhir yaitu putar mur penyetel bawah guna untuk mengatur penyetelan kopling hingga sempurna. Baiklah, sekianlah video pembelajaran kita pada materi di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.